Udah jadi rahasia umum kalau misalnya PPDB atau singkatannya adalah penerimaan peserta didik baru itu banyak kebusukannya, banyak kecurangannya, seperti pungutan liar dan penyuapan. Bahkan banyak juga artikel-artikel yang sudah membahas tentang hal ini. Namun kenapa hal kayak gini hanya menjadi kabar burung 1 tahun sekali? Dan hal buruk seperti ini malah dibiarkan untuk terus berlanjut. Para pelaku kecurangannya pun masyarakat-masyarakat yang mungkin kalian juga kenal seseorang ataupun siapapun itu yang melakukan kecurangan dalam penerimaan peserta didik baru ini. Dan ya, yang paling buruk itu ketika kita menormalisir, ketika kita menghiraukan kejahatan-kejahatan seperti ini. Dan mereka yang melakukan kecurangan itu watados. Padahal yang mereka lakuin itu adalah dosa, hal dosa, perbuatan buruk, perbuatan korupsi, mengambil hak orang lain. Jadi gak usah lah kita ngomongin jauh-jauh pemerintahan yang suka korupsi, bilang sana sini hukum mati koruptor, tapi kita sendiri pun yang melakukan kecurangan itu, yang melakukan tindakan korupsi, mengambil hak orang lain. Hal yang bukan semestinya kita dapatkan, namun kita paksakan untuk mendapatkan hal itu. Jadi untuk saat ini kita jangan ngebiarin kasus ini untuk hilang begitu aja tanpa ada kelanjutannya, tanpa ada sebuah justice. Dan jika kita masih menormalisir tindakan seperti ini, jika kita masih mengabaikannya, maka pemerintahan pun akan tetap seperti itu. Karena apa? Karena pemerintahan adalah cerminan dari rakyatnya sendiri. Nah, jadi untuk menghentikan kecurangan-kecurangan yang terjadi dimanapun, kita harus mulai dari diri kita sendiri. Untuk pelajar yang mau masuk ke sekolah baru, jangan pakai jalur suap-suapan atau segala macam yang adalah bentuk dari tindakan kecurangan. Selain itu, bukan hanya dari itu saja, dari tindakan sekecil menyontek pun itu akan berdampak pada mental kita semua. Ketika kita membiasakan hal itu menjadi hal yang biasa, maka ya itu akan menjadi hal yang biasa. Untuk kalian yang menjadi korban PPDB, it's okay, karena kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kalau misalnya kita ingin memaksakan, kita bisa apa? Selain kita bisa berbuat curang yang lebih lagi dari mereka, ya sudah, biarkan saja. Gak usah maksain untuk masuk ke sekolah keinginan kalian. Karena apa? Karena gue juga kayak gitu. Jadi sebenarnya ya, masuk sekolah favorit juga tidak menjamin kalian sukses, dan tidak menjamin kehidupan sosial kalian di sekolah sana itu bakal baik karena ada teman-teman kalian. Terima aja apa yang kalian dapat, jangan sampai kita pun melakukan kecurangan. Yang bisa kita lakukan adalah buktikan kalau misalnya diri kita itu punya value, diri kita itu punya nilai, diri kita itu layak untuk masuk ke sekolah keinginan kita gitu. Kita itu layak untuk masuk kemanapun gitu. Buktikan kita itu berharga, dan buat mereka menyesal karena telah menolak kita, karena telah menerima orang-orang yang punya duit itu. Kejar cita-cita kita, jadikan itu nyata, dan silahkan posting mereka-mereka yang buang-buang duit buat masuk ke sekolah favoritnya, lalu udah masuk ke sekolah favoritnya gak jadi apa-apa. Buktikan kalau misalnya lu tuh lebih baik dari mereka-mereka yang pakai duit itu, dan buktikan mereka itu salah. Buktikan juga bahwa setiap sekolah itu sama aja gitu. Yang berpengaruh untuk kesuksesan diri kita, ya diri kita sendiri, kemauan diri kita, bukan dari sekolah, bukan dari pertemanan. Ayolah, kejar cita-cita kalian, cari tahu purpose kalian apa, dan dapatkan purpose itu gitu. Dan buat kalian yang berbuat curang, ya mau gimana lagi, ya semoga aja diberi hidayah. Amin.